Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa semuanya ada dalam kesehatan, perlindungan Allah, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu Islam, iman, dan ihsan. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, tentunya semuanya agamanya Islam di sini. Tapi tahukah apa itu Islam? Ada yang bilang Islam itu agama. Ya, apa itu Islam? Islam secara etimologi diambil dari kata aslama yuslimu islaman. Artinya melepaskan diri dari penyakit lahir dan batin, kedamaian, keamanan, ketaatan, dan kepatuhan. Jadi orang yang beragama Islam pasti hidupnya akan damai, dia hidupnya akan tentram. Sedangkan Islam secara terminologi, secara istilah adalah agama langit, agama samawi yang Allah turunkan melalui Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Tentunya lisa'adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim, untuk kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Anakku yang berbahagia, orang yang beragama Islam itu disebut muslim. Jadi kalau Islam itu agamanya, berarti orangnya atau pemeluknya, orang yang beragama Islam itu disebut muslim. Lalu pertanyaannya, ada berapakah rukun Islam? Sebagaimana yang dimuat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kita tahu 2 kalimat syahadat lafadznya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, yang termasuk rukun Islam adalah mendirikan sholat. Yang ketiga, yang termasuk rukun Islam adalah menunaikan zakat. Yang keempat, yang termasuk rukun Islam adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, kita tahu yang termasuk rukun Islam adalah menunaikan ibadah haji. Ini istata'a ilaihi sabila, tapi syaratnya bagi yang mampu. Jadi kalau yang belum mampu ya nggak wajib ya. Tapi kalau sudah mampu, kita wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Itu mengenai Islam ya. Kemudian yang kedua, apa itu iman? Karena masing-masing mempunyai korelasi, ada keterkaitan antara Islam, iman, ihsan itu tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, iman. Apa sih iman? Iman itu berasal dari bahasa Arab juga. Amana yu'minu imanan. Artinya dia percaya, dia setia. Iman itu aman, melindungi, dan menempatkan sesuatu di tempat yang aman. Sedangkan iman secara istilah ya, yang dimuat dalam hadis itu, bahwa beriman itu adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sedangkan di dalam hadis dikatakan bahwa iman itu adalah
antu'mina billah, bahwa kita beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, kepada rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhiri, kepada hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan iman kepada qada baik ataupun buruk. Nah, kalau tadi Islam itu agamanya, sedangkan orangnya disebut Muslim, maka iman itu adalah keyakinannya, sedangkan orangnya disebut mukmin. Bapak ulangi, iman adalah keyakinannya, sedangkan orang yang beriman disebut mukmin. Selanjutnya, anakku, ada berapakah rukun iman? Rukun iman itu ada 6. Tentunya kita sudah hafal. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, yang terakhir adalah beriman kepada qada baik dan buruk. Selanjutnya, anakku sekalian, seorang mukmin tentunya dia mempunyai sifat dan ciri-ciri. Lalu apakah ciri-ciri dan sifat seorang mukmin? Yang pertama, seorang mukmin apabila dibacakan, disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Dan hanya kepada Allah dia bertawakal, sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang kedua, di antara ciri seorang mukmin adalah dia khusyuk, konsentrasi di dalam sholatnya. Ini pun dimuat dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dialah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang ketiga, di antara ciri seorang mukmin adalah dia menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Lalu yang keempat, di antara ciri seorang mukmin adalah dia senantiasa menunaikan zakat. Yang kelima, dia senantiasa menjaga kemaluannya, karena kebanyakan ahli neraka itu katanya dari mulut dan dari kemaluan. Yang keenam adalah memelihara amanah yang dipikulnya dan juga senantiasa menempati janjinya. Dan yang terakhir, di antara ciri orang-orang yang beriman adalah dia senantiasa memelihara sholatnya, menjaga waktu sholatnya. Dia selalu sholat tepat waktu. Kemudian anakku selanjutnya, yang ketiga adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan diambil dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, artinya berbuat baik. Sedangkan ihsan secara terminologi, secara istilah dapat dipahami sebagai suasana hati dan perilaku seseorang yang senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tindakannya sesuai dengan aturan dan hukumnya. Lalu apakah ihsan menurut hadis Nabi? Ihsan menurut hadis Nabi dikatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu, bahwasanya kalian beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kalian melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jikalau kalian tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kepada kalian. Selanjutnya anakku sekalian, kalau tadi disebutkan bahwa orang Islam, orang yang beragama Islam disebut muslim, orang yang beriman disebut mukmin, lalu orang yang berbuat baik orangnya itu disebut muhsin, ya.
Orang yang berbuat baik disebut muhsin. Lalu ada dua hubungan sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus kita jaga, yakni kita memiliki hubungan vertikal dengan Allah dan memiliki hubungan horizontal dengan sesama manusia. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.